Pemirsa, Partai Komunis Tiongkok atau PKT telah menetapkan pelaksanaan Kongres ke-20 diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Menjelang Kongres 5 tahunan itu, suasana kota Beijing dan kehidupan warganya tampak normal. Tidak terlihat pengetatan keamanan oleh polisi ataupun tentara. Tidak pula tampak suasana tegang akibat beredarnya rumor rencana kudeta Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, seperti yang ramai dihembuskan di media sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumor itu muncul sebelum liburan Hari Nasional Tiongkok atau Pekan Emas yang memperingati proklamasi berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT pada tanggal 1 Oktober 1949 silam. Di usia ke-73 tahun RRT, PKT akan kembali menata perjalanan yang baru menuju pembangunan negara sosialis modern dan 100 tahun PKT yang kedua, di mana harapannya Tiongkok menjadi negara sosialis modern yang kuat dan sejahtera bersama. Untuk menggapai cita-cita makmur dan sejahtera bersama itu, Kongres akan meninjau kinerja dan capaian Politbiro, Komite Sentral PKT, dan juga pimpinan inti partai selama 5 tahun terakhir, sekaligus menganalisis kondisi dalam dan luar negeri yang akan bisa mempengaruhi peta jalan pembangunan Tiongkok. Lantas, benarkah akan ada perombakan di sisi Politbiro dan akankah Presiden Xi Jinping kembali melanjutkan kepemimpinan di Tiongkok? Dan inilah pemirsa Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Menurut perencanaan, pelaksanaan Kongres ke-20 nanti akan dibahas amandemen konstitusi yang disesuaikan dengan arah baru strategi pembangunan ekonomi sosialisme dengan karakteristik Tiongkok sesuai dengan kebutuhan zaman. Targetnya ialah mengejar pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19, sekaligus menegaskan serta memperluas otoritas dan pengaruh PKT hingga ke akar rumput. Nah, keinginan untuk menyeimbangkan pengendalian COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik tentu beberapa kali diutarakan oleh Perdana Menteri atau PM Tiongkok Li Keqiang dalam rapat atau diskusi internal. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Presiden Xi Jinping juga mendukung peran sektor swasta dan pro pasar, tetapi tetap menekankan dominasi perusahaan negara. Dengan kata lain, sektor swasta mendapat kebebasan, tetapi terbatas karena tidak boleh menyimpang dari tujuan PKT. Menurut Presiden Xi Jinping, selain ekonomi yang tumbuh, Tiongkok juga memerangi habis-habisan pandemi COVID-19 dengan mengutamakan perlindungan pada rakyat. Xi Jinping mengklaim Tiongkok telah berhasil mengkoordinasikan pembangunan ekonomi dan penanganan COVID-19. Selain memetakan arah pembangunan ekonomi yang baru, Kongres nanti juga akan menetapkan 2 anggota baru Komite Tetap Politbiro karena 2 dari 7 anggotanya, yakni Li Zhenzu sebagai Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dan Wakil PM Han Zheng akan mengundurkan diri karena sudah masuk usia pensiun 68 tahun. Calon yang diunggulkan sebagai penggantinya adalah Deng Xuexiang, Direktur Kantor Umum Komite Sentral yang juga teknokrat dan salah satu orang kepercayaan Presiden Xi Jinping. Selain Deng Xuexiang, muncul juga nama Wakil PM Hu Junhua, tokoh faksi Liga Pemuda Komunis yang anggotanya termasuk PM Li Keqiang dan mantan Presiden Hu Jiantao. Hu Junhua dikenal ahli membuat kebijakan dan mengimplementasikannya. Dan masalahnya, ia tidak dekat dengan Presiden Xi Jinping. Biasanya, para pejabat tinggi yang memegang posisi penting di pemerintahan dan partai adalah orang-orang yang dekat dengan Presiden Xi Jinping. Selain menetapkan pengganti di Politbiro, beredar pula kabar bahwa posisi Presiden Xi Jinping akan diganti. Namun banyak yang ragu ini akan terjadi
karena Presiden Xi Jinping diyakini akan kembali melanjutkan pemerintahan hingga tahun 2032. Kekuasaan hingga 3 periode seperti ini jarang terjadi, bahkan Presiden Xi Jinping pun kemungkinan diberi gelar sebagai pemimpin rakyat atau Renmin Lin-xiu. Dan tujuan perpanjangan pemerintahan tersebut tentu saja demi menyelesaikan visi misi yang sepenuhnya belum tercapai. Apalagi kita ketahui bahwa prestasi Presiden Xi Jinping juga telah meyakinkan rakyat. Salah satunya adalah telah membuat Tiongkok terlepas dari kemiskinan akut selama ini. Harian Hong Kong Mingpao pada bulan Agustus lalu menyebutkan bahwa tidak seorang pun sejak Mao Zedong dan penggantinya Hua Guofeng ada tokoh PKT diberi gelar resmi pemimpin. Mao juga pendiri PKT dan arsitektur RRT, disebut pemimpin hebat dan mentor hebat. Tentu saja ini berbeda dengan gelar baru Presiden Xi Jinping nanti. Jika betul diberikan, akan memperkuat posisi Presiden Xi Jinping yang tak hanya di kalangan elit PKT, tetapi juga di antara para pemimpin masa lalu Tiongkok. Oleh karena itu, untuk memuluskan jalan Presiden Xi Jinping menjadi pemimpin rakyat, PKT dikabarkan sudah merevisi struktur kekuasaan partai. Kantor berita Tiongkok Xinhua juga sudah mulai menggunakan julukan baru Presiden Xi Jinping dengan slogan-slogan seperti pemimpin rakyat mencintai rakyat dan rakyat mencintai pemimpin rakyat. PKT juga tengah mempertimbangkan untuk menandai julukan baru Presiden Xi Jinping itu dengan memasang potret resmi sebagai tanda kehormatan, sebagaimana yang sebelumnya juga diberikan pada Mao dan Hua. Tulisan Chai Xia yang berjudul Lemahnya Xi Jinping, bagaimana keangkuhan dan juga paranoia mengancam masa depan Tiongkok dalam Foreign Affairs edisi September-Oktober 2022, menyebutkan jika Presiden Xi Jinping kembali berkuasa, ia akan melihat kemenangan itu sebagai mandat melakukan apapun yang dia inginkan untuk mencapai tujuan PKT guna meremajakan Tiongkok. Itulah mengapa untuk bisa tetap berkuasa dan dipercaya, di mana Presiden Xi Jinping tetap harus menunjukkan kinerja positif. Sama seperti Mao dan Deng Xiaoping yang memperoleh otoritas mereka melalui pencapaiannya. Mao dengan capaian membebaskan Tiongkok dari kelompok nasionalis, sedangkan Deng Xiaoping dengan membuka Tiongkok dan mewujudkan ledakan ekonomi. Sementara Presiden Xi Jinping meski belum menunjukkan capaian konkret seperti yang dilakukan dua pemimpin pendahulunya, tapi setidaknya Presiden Xi Jinping berpeluang menjadi satu-satunya pemimpin yang berhasil melanjutkan kepemimpinan di Tiongkok dengan prestasi luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulunya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan program dan visi misi yang belum selesai, maka jalan Presiden Xi Jinping kali ini tak akan mudah. Banyak tantangan yang dihadapi Tiongkok saat ini, termasuk adalah kebijakan nol dinamis terkait dengan pandemi COVID-19. Dan tentunya tantangan dari global seperti perang antara Ukraina dan Rusia, serta ancaman resesi ekonomi dunia. Ya, demikian pemirsa pembahasan Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.